Selamat pagi, Bapak Ibu saudara sekalian. Apa kabar? Apa kabar? Saya diberikan tema Christ-centered servant leader, pemimpin pelayan. Dalam pergumulan saya tahu di sini cukup banyak opa-opa, oma-oma. Jadi saya rubah sedikit temanya, The Christ-centered Life, supaya yang berasa saya ini kan bukan pemimpin. Sebenarnya dalam skop yang paling kecil kita ini pemimpin. Pemimpin untuk keluarga kita dan pemimpin untuk diri kita sendiri. Nah, pagi hari ini kita ingin sama-sama belajar satu tema, The Christ-centered Life, kehidupan yang berpusatkan pada Kristus. Ada dua ayat singkat saja yang saya ingin bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama dari Filipi pasalnya yang pertama, ayat 20 dan 21. Filipi adalah surat yang ditulis oleh Paulus dari dalam penjara kepada jemaat di Filipi. Ayat 20 berkata demikian, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Saudara-saudara sekalian, ayat ini telah menjadi moto hidup dari pengikut Kristus dari abad ke abad. Saya berharap Bapak Ibu juga tahu ayat ini, jangan sampai tidak tahu ada ayat seperti ini. Apa yang dituliskan oleh Paulus telah menginspirasi banyak pengikut Kristus dari abad ke abad. Bagiku hidup adalah Kristus. Saudara-saudara sekalian, bayangkan lagi kalau kita sedang berada di dalam penjara. Seperti Paulus ketika menulis surat ini berada dalam penjara. Pertanyaan sederhana saya adalah, apa yang kita rindukan jikalau kita berada dalam penjara? Sederhana sekali pertanyaan saya. Saya yakin sangat manusiawi kalau kita merindukan kebebasan. Tapi Paulus di sini merindukan hal yang lain yang nanti saya akan bahas lebih jauh. Nah, satu ayat lagi saudara sekalian dari 1 Korintus pasal 15 ayatnya yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Wah, ini luar biasa sekali ya. Bapak Ibu saudara sekalian, coba kita pikir ya, dari kita lahir sampai kita meninggal, apa yang kita kejar dalam hidup ini? Di dalam usia saya yang ke-58 tahun ini, saya mencoba mengamati kehidupan di sekitar saya dan juga kehidupan saya sendiri. Andai kata tidak ada kitab suci yang membimbing saya rasa hidup saya persis dengan yang saya tulis di situ, 7C. Yang pertama itu college, maksud saya adalah pendidikan. Orang tua bekerja mati-matian, kumpul uang. Kadang-kadang mereka berkata begini, supaya kamu bisa sekolah di tempat yang bagus. Saya punya pengalaman dari teman saya di Surabaya, 3 anaknya mendapatkan beasiswa di Singapura. Lalu dia mendengar kisah dari seorang lain di sekolah yang bersama-sama dan anaknya waktu di Surabaya.
bagaimana memanipulasi sedemikian rupa supaya anaknya itu juga bisa mendapatkan beasiswa di Singapura, padahal ekonomi keluarga ini sebenarnya cukup mampu, ya kan? Jadi dia suruh orang menulis sebuah buku cerita anak-anak, lalu ini menjadi portofolio dari si anak pada waktu mengajukan beasiswa, ya. Jadi ambisi orang tua sedemikian rupa melakukan banyak hal dalam kehidupannya supaya anak ini bisa sekolah di Singapura. Waktu dia tidak diterima, anak ini down dan sekarang tidak sekolah. Di Surabaya pun tidak di sekolah, hanya setiap hari di kamar. Sebagai seorang yang frustrasi. Orang tua ingin anaknya mendapatkan sekolah yang bagus, bahkan sejak playgroup. Bahkan saya melihat kecenderungan orang tua sekarang itu rasanya kok bangga ya kalau anaknya sekolah tempat yang mahal, ya bisa cerita, ya. Padahal mereka tidak tahu kurikulumnya apa, ya. Yang penting tahu uang sekolahnya itu jut, gitu. Ya. Bangga, ya kan? Saya ingin katakan kepada anak-anak muda banyak di sini, kalau kalian ingin dan mempunyai ambisi sekolah di tempat yang bagus setinggi-tingginya, saya sangat mendukung sekali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi apa gunanya jikalau kita hanya bersekolah tempat yang bagus, kita tidak mengerti untuk apa sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa kita ingin dapat pendidikan yang bagus? Karena kita berpikir dengan memegang satu lembar ijazah dari institusi pendidikan yang bagus, kita akan gampang dapat pekerjaan. Di tempat yang bagus. Dengan bekerja di tempat yang bagus, kita akan mempunyai banyak uang. Ya, saya tulis card di situ karena kalau pakai M money nggak cocok 7C ya. Memang eranya sekarang kita nggak perlu bawa uang cash, ya kan? Kita perlu bawa kartu saja cukup. Satu kartu sudah cukup di dompet kita, bisa melakukan banyak hal. Ya, transportasi, ke restoran, nonton bioskop, ya, melakukan transaksi. Berbagai hal pun cukup satu kartu. Dengan uang yang banyak, lalu kita ingin apa? Ingin punya mobil. Ya kan? Banyak anak-anak muda pengen punya mobil. Ya kan? Nggak salah punya mobil. Setelah punya mobil, pengen punya rumah. Nah, kalau pakai house juga nggak cocok lagi 7C, saya pakai kondominium. Wah, ini rumah yang mewah, begitu ya, kondominium. Setelah punya semua itu, lulus menjadi alumni dari institusi yang ternama di dunia, ya punya karir yang bagus, punya uang yang banyak, punya mobil, punya rumah, lalu pengen pasangan hidup. Ya. Setelah menikah, pengen punya anak, ya, children. Ya. Saudara-saudara, dalam pengalaman saya jadi pendeta, saya akhirnya berpikir begini ya, di era sekarang, di zaman sekarang, salah satu tugas yang paling berat dari seorang pendeta adalah memimpin pernikahan. Kita tidak tahu bagaimana perjalanan kehidupan keluarga yang kita pimpin itu satu beban dan tanggung jawab rohani kita sebagai seorang pendeta. Tetapi kadang-kadang saya menemukan juga hal yang unik yang lain. Kalau sudah menikah, setahun kemudian belum hamil, belum punya anak, nanti tahu nggak siapa yang paling sibuk? Mertua. Pak Pendeta, kok belum hamil-hamil ya? Jadi lebih baik kalau kita sebelum memimpin pernikahan itu kita bicarakan sama-sama garansinya berapa tahun ya. Tanggung jawab hamba Tuhan tuh sampai berapa tahun. Kalau sudah hamil, punya anak 1, 2, tuh senang sekali ya. Pendetanya juga rasa lega, wah. Kan yang saya ingin katakan begini, saya juga bersyukur sekali kalau saya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci, saya dengan jujur berani berkata hidup saya juga akan berpusatkan pada 7C itu. Ya. Kalau kita tidak membimbing anak-anak kita, nanti mereka akan mengulang yang sama. Mereka akan mengejar 7C ini dalam hidup mereka. Lalu nanti cucu kita juga akan melakukan hal yang sama. Lahir, mati, semua 7C ini. Ada yang mau tambahkan berkali? Pak Roni, C ke-8.
Nah, pertanyaan saya adalah, apakah kalau kita sudah punya 7C ini, menjamin kita akan menjadi seorang manusia yang berbahagia di muka bumi ini? Ya kan? Kita kejar mati-matian seluruh effort kita, tenaga, pikiran kita, uang kita untuk 7C ini. Pertanyaannya saya adalah, ketika kita sudah mendapatkan 7C ini, apakah itu menjamin bahwa saya akan menjadi seorang yang berbahagia di dunia ini? Sebenarnya ada 2 penelitian yang saya ingin kemukakan, tapi karena waktu saya hanya ingin memberikan 1 saja, saudara. Ini ada sebuah buku, ya, judulnya The Top 5 Regrets of the Dying. 5 penyesalan teratas, tertinggi dari orang-orang yang sekarat. Ditulis oleh seorang perawat bernama Bronnie Ware, ya, perawat di Australia yang bekerja di rumah sakit di Australia, yang tugasnya itu adalah mendampingi pasien-pasien yang sekarat, pasien-pasien terminal di dalam 12 minggu terakhir dari kehidupan si pasien itu. Jadi ketika dia merawat, dia meringankan penderitaan dari pasien-pasien itu, dia kemudian melakukan sebuah survei kecil-kecilan, ya kan. Nah, ini aktual sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, ya kan. Langsung berhadapan dengan orang-orang yang memang di akhir hayat mereka dalam 12 minggu terakhir kehidupan mereka. Di sini banyak anak-anak muda. Kalau kita bicara tentang kesehatan, tentang hidup kapan berakhir, mungkin anak-anak muda itu masih jauh ya, merasa berpikir, wah saya masih kuat gitu kan. Ya. Tapi kalau bicara tentang akhir kehidupan di orang-orang seperti saya umur 58 tahun, itu pas sekali gitu. Ya. Pas sekali. Fisik makin lemah, ya seperti itu. Dulu bisa lari sana, lompat sana, ya kan. Sekarang nggak bisa. Ya. Terbang sekian jam aja sudah letih sekali. Ya. Tapi ini penting ya, buat adik-adik sekalian, supaya jangan sampai di ujung kehidupan kita menyesal, nggak bisa lagi melakukan apa-apa. Nah, saya ingin memperlihatkan apa hasil survei percakapan dari Bronnie Ware dengan pasien-pasien itu. Nah, yang pertama, andai dulu saya punya keberanian hidup seperti yang saya kehendaki. Udahlah, saya nggak mau bahas poin-poin ini, Bapak Ibu bisa searching di Google. Tapi saya salah satunya nomor 2 ya. Andai dulu saya tidak bekerja terlalu keras. Saudara sekalian, kita perlu paham ya, tidak ada tempat di Alkitab bagi orang pemalas. Itu poin kita. Waktu kita ingin membahas, andai dulu saya tidak bekerja terlalu keras, jangan berpikir saya akan mengarahkan Bapak Ibu untuk jadi orang pemalas. Tidak. Alkitab, kitab Amsal banyak sekali berbicara menegur orang-orang yang malas. Paulus dengan tegas sekali berkata, orang yang tidak mau bekerja, janganlah dia diberi makan. Orang yang dulunya mencuri, janganlah dia mencuri lagi, tetapi biarlah dia rajin bekerja supaya dia, kalau dulu dia mencuri atau tangannya di bawah, sekarang dia bisa memberi bagi orang lain. Itu kata Paulus loh. Jadi Paulus ini luar biasa ya dalam pimpinan Roh Kudus. Dia tidak berkata orang yang dulunya mencuri, stop, jangan mencuri lagi, titik. Tidak. Paulus lanjutkan. Tapi biarlah dia rajin bekerja. Supaya dia sekarang menjadi orang yang bisa berbagi kepada orang lain. Itu makna kehidupan. Saudara sekalian, saya ingin sedikit jelaskan dalam tema kita, kehidupan yang berpusatkan Kristus. Ya. Manusia itu adalah satu makhluk multidimensi. Ya. Dia bukan cuma berdimensi jasmania, ya, yang kita bisa lihat ya, darah dan daging. Ya. Yang memang Alkitab berkata bahwa tubuhmu itu bait Roh Kudus. Jadi ada tanggung jawab rohani kita kepada Sang Pencipta yang telah mengaruniakan tubuh kepada kita untuk merawat tubuh kita. Ya kan, ini secara sederhananya seperti itu. Jangan hidup sembrono. Mulailah menata hidup kita dalam konteks Christ Center, ya. Agar hidup kita ini memuliakan nama Tuhan.
Saya tidak berkata orang yang sakit itu tidak memuliakan nama Tuhan. Justru dalam pengalaman saya, banyak orang yang sakit, hidupnya lebih memuliakan Tuhan, lebih menjadi berkat daripada orang-orang yang sehat, yang sembrono dalam kehidupannya. Yang kedua, manusia juga adalah makhluk berdimensi intelektual. Hanya manusia yang dikaruniakan rasio. Binatang tidak, makhluk lain tidak. Jadi mari kita membaca buku-buku yang bagus, berlatih, berdiskusi, supaya pemikiran kita juga bertumbuh. Jangan umur saja yang bertambah, tapi pikirannya masih tetap seperti anak-anak. Itu tanggung jawab kita. Tapi manusia juga bukan cuma makhluk jasmania, makhluk intelektual, tapi manusia juga makhluk sosial. Ya kan? Kita dipanggil, nah ini di dalam survei juga 75 tahun riset yang dilakukan oleh Harvard, diketahui bahwa kehidupan sosial itu memegang peranan penting dalam kebahagiaan seseorang. Di gereja ada koinonia, ya kan? Jadi kalau pulang gereja, jangan cepat-cepat lari, gitu. Takut nanti macet, gitu kan? Bersama-sama dulu, ya kan? Ada koinonianya, ada persekutuannya. Tapi manusia juga adalah makhluk rohani. Ini makhluk spiritual. Kalau kita tidak pernah mengurus spiritual kita, itu sama seperti gubernur Jakarta yang tidak pernah mengurus Jakarta. Ya kan? Tiba-tiba datang banjir, datang hujan, bukan datang banjir ya. Datang hujan, banjir semua. Ya kan? Masuk ke rumah kita juga. Sama dalam kehidupan spiritual kita. Kalau kita tidak pernah mengurus spiritual kita, maka ketika datang sesuatu, Tuhan Yesus bilang, ketika datang badai, maka rumah yang dibangun di atas pasir itu roboh. Ini peringatan penting bagi kita, ya. Baik yang merasa umurnya masih panjang, ataupun yang sudah merasa tidak lama lagi di dunia ini. Ya. Mengajarkan kita untuk benar-benar menata ulang kehidupan kita. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya menemukan satu fakta begini. Orang yang sakit-sakitan belum tentu umurnya lebih pendek daripada orang yang sehat. Orang yang sehat belum tentu umurnya lebih panjang daripada orang yang sakit-sakitan. Jadi penelitian survei yang sederhana ini kiranya menolong kita untuk membenahi kembali kehidupan kita. Nah, saya ingin kembali kepada Filipi pasal 1 ini. Saya beri highlight ya, ayat 20. Sebab yang sangat kurindukan. Ya. Saudara-saudara bisa perhatikan, Paulus berkata sangat kurindukan. Ya. Apa arti kata apokarodokia ini? Ini luar biasa sekali ya, bukan sekedar saya pengen, kalau nggak ada ya sudahlah gitu ya. Tapi Paulus menggunakan satu kata yang mempunyai pengertian, dia menatap ke kejauhan dengan kepala tegak seperti seorang penjaga di menara. Dia mengarahkan perhatian pada objek dengan konsentrasi, dengan keinginan dan intensitas yang tinggi. Itu arti dari kata yang dipakai oleh Paulus. Dia itu memalingkan matanya dari segala sesuatu yang lain dan hanya berfokus pada satu objek dan satu objek saja, yaitu Kristus. Sampai di sini saya mau stop dulu ya. Bapak Ibu kalau bangun tidur sampai tidur lagi di malam hari, kira-kira yang ada di pikiran Bapak Ibu itu apa ya? Apakah pernah terbersit gitu ya, sedikit saja, saya dipanggil untuk memuliakan Tuhan, ya kan? Sedikit saja, ya. Saya harus melakukan sesuatu demi Tuhan, gitu kan?
Entah Bapak Ibu pedagang, bisnismen, seorang dokter, seorang pengacara, seorang yang bergerak di dunia seniman, ya kan? Apakah ada di dalam hati dan pikiran kita, dalam satu hari 24 jam itu mungkin cuma 1 menit saja, ya, kita di hadapan Tuhan, kita mengambil satu komitmen, saya hidup untuk Kristus. Saya berdagang untuk Kristus. Tidak masalah. Dan saya sangat mendukung sekali anak-anak muda zaman sekarang, janganlah S1 saja. Ya. Kalau bisa S2, lalu S3, lalu S lilin. Saya sangat mendorong hal itu. Harus lebih hebat dari kita orang-orang tua ini. Harus lebih pintar dari kita orang-orang tua ini. Tetapi pertanyaannya kembali, untuk apa semua itu? Memiliki banyak uang tidak salah. Masa salah punya banyak uang? Yang menjadi pertanyaan kita adalah, bagaimana kita mendapatkan uang itu? Dan untuk apa uang itu? Yang membuat kita berbahagia, saya yakin sekali, bukan karena kita banyak uang loh. Tapi yang membuat kita berbahagia adalah apa yang kita lakukan dengan uang yang Tuhan titipkan pada kita. Itu yang membuat kita bahagia. Kita berbagi kepada panti asuhan, kita merasa sukacita. Menjadi alat Tuhan untuk berbagi. Kita bersumbangsi bagi pekerjaan Tuhan. Seperti benih yang nanti akan tumbuh berbuah-buah itu ya. Saudara-saudara, saya kadang-kadang berpikir gini ya, kalau orang banyak uang ya, dia bisa sumbang satu gereja kecil aja di desa. Lalu di situ ada cuma 30 orang. Ada 30 anak-anak ya, sekolah minggu. Kalau kemudian hari dari 30 anak-anak itu ada satu menjadi guru ya, yang baik. Lalu guru ini berhadapan dengan 100-200 murid. Ya kan? Saudara bisa melihat nggak pelipat gandaannya? Dari satu gedung gereja sederhana yang kita sumbangkan, muncul satu guru. Lalu dari murid-murid itu muncul dokter, muncul pendeta, ya kan? Muncul pengacara. Jadi sebenarnya persembahan kita, uang kita itu berlipat-lipat kali ganda. Saya ingin memakai pertolongan Katekismus Westminster untuk membahas lebih jauh memuliakan Tuhan. Orang Kristen pasti kenal istilah katekisasi. Apa sih katekisasi itu? Secara sederhana, katekisasi artinya pelajaran agama. Buku yang dipakai untuk katekisasi namanya katekismus. Gereja di abad 21 ini mewarisi beberapa katekismus yang bagus-bagus, dan puji Tuhan, Bapak Ibu bisa ikuti dari Google, ya kan? Bisa cari di Google, sudah ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia, juga di toko buku juga sudah ada gitu ya. Nah, saya mau pakai sesuai dengan tema kita, Katekismus Westminster. Coba lihat tahunnya itu ya. Di mana Bapak Ibu ya waktu itu. Hebat ya, zaman dulu orang-orang tekun sekali ya, belum ada komputer, ngetik kalau salah harus diganti dan sebagainya ya. Listrik juga tidak seperti kita, barangkali dalam kegelapan mereka menyusun, ya luar biasa sekali ya. Dan yang perlu Bapak Ibu ketahui adalah katekismus itu bentuknya sama di mana-mana, yaitu pertanyaan-jawaban, pertanyaan-jawaban, dan diberi nomor. Pertanyaan nomor 1, lalu jawabannya apa? Pertanyaan nomor 2, jawabannya apa? Itu katekismus. Nah, saudara perhatikan katekismus Shorter Westminster ya, kecil Westminster. Pertanyaan 1, apa tujuan utama dan tertinggi manusia? Saya yakin kalau saya tidak membaca kitab suci, saya pun sampai akhir hidup saya, dengan jujur saya ingin katakan, saya pasti juga tidak tahu apa tujuan tertinggi dari hidup manusia. Manusia yang telah jatuh di dalam dosa, boleh dikatakan istilah lainnya adalah manusia yang tersesat.
manusia yang tersesat itu tentu tidak akan bisa menemukan arah yang sebenarnya. Kejatuhan manusia itu ditandai dengan ketersesatan. Harusnya dia menyembah Sang Pencipta, tapi dia kemudian menyembah ciptaan yang lain. Ada yang menyembah pohon-pohon yang besar, ada yang menyembah binatang, ada yang menyembah gunung-gunung. Kalau Bapak Ibu pergi ke satu tempat di Jawa Timur, saya tidak perlu sebut namanya, satu objek wisata yang sangat terkenal. Maka pagi-pagi ketika matahari terbit itu, ada sekelompok masyarakat yang menyembah matahari yang terbit itu. Hanya kitab suci kita yang mengajarkan pada kita siapa yang layak menerima penyembahan kita. Demikian pula dengan tujuan hidup. Kita bersyukur kita dikaruniakan kitab suci ya, yang mengajarkan pada kita tujuan hidup kita apa. Maka Katekismus Kecil Westminster ini memberikan jawaban gini. Tujuan utama dan tertinggi manusia ialah memuliakan Allah. Ini yang pertama. Memuliakan Allah. Persis apa yang dikatakan Paulus dalam Filipi tadi. Nah, saya tidak bahas yang kedua ya, nanti singgung sedikit saja. Dan bersukacita sepenuhnya di dalam Dia untuk selama-lamanya. Itu tujuan yang kedua. Dalam bahasa Inggrisnya, and to enjoy Him forever. Nah, saya ingin bahas yang pertama dulu ya. Memuliakan Allah. Dari mana ayatnya? Dari 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Ini antara lain ya. Filipi tadi juga mengajarkan pada kita hal yang sama. Apa yang dikatakan oleh Paulus di situ? Saudara bisa lihat bagaimana pandangan Paulus dalam benang merah yang kuat ini ya. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Ada di situ ditulis sesuatu yang lain. Coba kita pikir sebentar ya. Kenapa Paulus nggak bilang begini ya? Jika engkau adalah seorang pengacara ternama, ya kan? Jika engkau adalah seorang dokter spesialis yang terkenal, jika engkau adalah seorang profesor dengan penemuan-penemuan yang sangat luar biasa, lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Tidak. Tapi Paulus memakai kalimat yang sangat kita bisa pahami, jika engkau makan, jika engkau minum. Makan dan minum ini pekerjaan yang sangat sederhana, yang dilakukan oleh anak-anak sampai orang tua. Ya kan? Kalau Paulus bilang profesor, dokter spesialis, saya enggak termasuk. Tapi Paulus bilang jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain. Artinya jika engkau masak ya kan, buat keluargamu, jika engkau ngepel, ya. Jika engkau berdagang, jika engkau belajar sebagai seorang mahasiswa, jika engkau bekerja sebagai seorang satpam, ya kan, lakukanlah semua itu demi kemuliaan Allah. Saudara-saudara sekalian, dalam tugas saya ke unit-unit sebagai ketua sinode, kadang-kadang saya tinggal di pastori, kadang-kadang saya tinggal di hotel. Jadi kalau pagi-pagi waktunya breakfast, saya suka lihat orang-orang itu ya, ngambil makanan itu, ya, roti banyak sekali, ya, makanan banyak sekali. Nanti dia nggak habisin loh. Ya. Karena dia berpikir, saya sudah bayar semua ini. Ya. Pagi hari ini minta maaf saya ingin katakan, orang yang seperti itu, dia tidak memuliakan Allah. Kadang-kadang ada keluarga muda mengajak saya makan malam, mereka bawa anak-anak, ada yang 2 orang. Gitu ya. Bagi saya kesempatan untuk mendidik anak-anak agar di meja makan pun kita harus memuliakan Tuhan. Secara manusia saya bisa mengerti anak-anak itu mulai ribut, ya, mulai ngambil banyak-banyak, takut ntar nggak dapat,
apalagi yang enak bagi dia, ya, tanpa melihat orang yang lain. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang sudah lebih tua daripada orang tua mereka, anak-anak itu, saya ngomong, ya, nggak boleh begitu. Ya, engkau ambillah 2 potong, habisin dulu, baru engkau ambil lagi yang lain. Dan memang saya mengalami itu. Kadang anak-anak itu ribut gitu ya, nangis gitu ya, masih kecil-kecil bisa dipahami. Tapi saya ingin katakan, disinilah tanggung jawab orang tua, tanggung jawab gereja. Jangan pikir anak-anak itu bisa mengerti bagaimana makan di meja makan, etiket di meja makan, kalau tidak pernah diajar. Jangan pikir kita semua di sini yang hadir di sini sudah memuliakan Tuhan melalui pekerjaan yang sangat sepele, itu makan dan minum yang setiap hari kita lakukan. Ini serius sekali. Ada banyak orang yang tidak bisa mengendalikan diri dengan lidahnya itu. Ya, makan. Paulus berkata, jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan apapun yang lain, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kembali saya ingin bertanya pada kita, dalam 24 jam satu hari, apakah Bapak Ibu sebagai pengikut Kristus ya pernah, ya, ini pertanyaan yang sangat serius ya, pernah duduk tenang lalu mengambil komitmen, saya akan melakukan pekerjaan saya di hari ini untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan cari uang, saya bekerja, saya menghadapi pasien, saya menghadapi klien saya di bidang hukum, silakan. Tapi apakah kita pernah berkata seperti itu? Sebagai CEO sebuah perusahaan, saya hari ini akan melakukan pekerjaan saya, menjalani kehidupan saya, berpusatkan pada Kristus, memuliakan Kristus dalam hidup ini. Saya diberikan tema memang hanya dalam konteks untuk peneguhan majelis jemaat. Sebagai majelis jemaat, biarlah kita juga mengambil komitmen kehidupan kita, pelayanan kita untuk kemuliaan nama Kristus. Saya ingin menutup dengan seorang bernama Abraham Kuyper. Nanti kalau Bapak Ibu ingin kenal lebih jauh, boleh tanya pendeta Roni Susaka ya. Dia ini seorang teolog awam. Ya. Kalau di Indonesia mungkin dulu ada almarhum TB Simatupang ya, jenderal. Gitu ya. Orang bilang dia teolog awam. Orang yang nggak mengenyam pendidikan teologi secara formal, tapi punya wawasan teologi yang bagus sekali. Abraham Kuyper, buku-bukunya juga dipelajari di sekolah-sekolah teologi dan filsafat. Nah, salah satu kalimat penting dari Abraham Kuyper itu seperti ini, ya saya terjemahkan. Mungkin jadi status di WA gitu, bagus ini. Ya, bagus. Ya. Tidak ada 1 inci persegi pun dari seluruh eksistensi kita, entah dia dokter, entah dia CEO, entah dia guru, entah dia mahasiswa, entah dia ibu rumah tangga, ya kan? Di mana Kristus yang berkuasa atas segalanya tidak berseru, itu milikku. Saya mau cerita pengalaman saya waktu ngisi retreat remaja gitu ya. Saya selalu pakai waktu luang untuk ngobrol-ngobrol dan anak remaja itu. Jadi selalu saya tanya seperti ini, nak, kelebihanmu apa? Gitu kan. Lalu saya mau cerita 2 saja pagi hari ini. Ada seorang anak laki-laki, dia bilang, Muse, saya jago matematika. Oh ya? Lalu nilai matematikamu berapa? Jarang dapat 8. Jarang dapat 8. Tapi kalau dia bilang jago matematika, pasti berarti bukan 4, 5, 6 gitu kan.
jarang dapat 8. Maksudnya dia, nilai matematikanya dia tuh 9, 10, 9, 10. Ya. Lalu saya bilang sama dia, pakai kalimat ini, saya rubah secara sederhana. Saya bilang gini, Kristus yang berkuasa atas segala-galanya berhak berkata kepadamu, kemampuanmu di bidang matematika adalah milikku. Ya kan? Dia senang dengar itu. Ya. Lalu suatu kali saya ketemu dengan seorang putri, remaja putri, saya tanya, "Nak, kelebihanmu apa?" "Lause, saya jago piano. Saya grade 7. Meskipun saya masih remaja, saya sudah punya murid. Ya, saya sudah bisa punya penghasilan." Saya bilang, "Hebat kamu ya." Ya. Lalu saya pakai kalimat ini juga. Saya bilang kepada remaja putri ini, Kristus yang berkuasa atas segala-galanya berhak berkata kepadamu, kemampuanmu bermain piano adalah milikku. Nah, kita sekarang bisa kembangkan nih, ya kan? Jabatan kita yang tinggi adalah milik Kristus. Ya kan? Hasil riset kita yang begitu banyak mendapatkan pengakuan internasional itu milik Kristus. Dan jangan lupa, dompet kita adalah milik Kristus. Orang Kristen itu dompetnya, resletingnya berlapis-lapis. Susah sekali keluarkan uang dari dompetnya. Tapi kalau bicara tentang the Christ-centered life, maka inilah poin-poin kita. Hidup dan mati adalah Kristus. Apa arti hidup bagi Anda? Mengapa Anda hidup? Tadi saya sudah bacakan dari The Westminster Catechism. Apa tujuan tertinggi dalam hidup Anda? Dan saya berharap Bapak Ibu boleh bawa pulang pertanyaan pertama dari Katekismus singkat Westminster. Apa Anda hidup demi uang dan harta benda? Dari pagi sampai malam yang Anda ingin raih adalah tambah properti, tambah emas, tambah saham. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau Tuhan tiba-tiba memanggil dan Anda belum pernah berpikir untuk hidup bagi Kristus? Apakah Anda hidup demi kenyamanan? Kalau Tuhan menganugerahkan kepada kita kenyamanan, jangan kita cari-cari penderitaan, itu loh poinnya. Tapi apakah kita setiap hari yang mendrive kita, yang memotivasi hidup kita, hanya demi kenyamanan? Bukan Kristus. Bukan demi kemuliaan Allah. Apakah Anda hidup untuk sesuatu posisi? Saya yakin di perusahaan gesek-gesekan. Bagaimana kalau suatu saat saudara tersingkir? Dan saudara tidak pernah berpikir untuk hidup memuliakan nama Tuhan. Saudara tidak mendapatkan apa-apa, bukan? Dan saya mau memakai ayat ini seperti yang dikatakan oleh seorang yang Tuhan sendiri bilang orang yang besar dalam sejarah, Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis berkata, "Ia, itu Yesus Kristus, harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Kita melayani sebagai majelis jemaat, sebagai WL, sebagai pemusik. Sekian tahun kita melayani Tuhan. Apakah orang lain yang melihat hidup kita semakin melihat Kristus di dalam hidup kita? Itu pertanyaan besar yang harus dijawab oleh setiap orang. Semakin saya mempunyai posisi yang semakin tinggi di sebuah perusahaan,
Apakah orang semakin melihat Kristus di dalam hidup kita? Atau sebaliknya, semakin saya menjadi seorang dokter yang semakin terkenal, apakah orang lain semakin melihat Kristus di dalam diri saya? Bapak Ibu yang menjawab sendiri. Ya. Tapi saya sangat berharap kita semua mulai sungguh-sungguh serius memikirkan kehidupan Kristen kita masing-masing. The Christ-centered life. Hidup kita, apapun yang kita kerjakan, yang mendorong kita, yang motivasi kita, haruslah demi Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita semua.